ciri-ciri antara ruqyah syariah dan syirki. Ini agak lumayan panjang bahasanya ya Pak ya. Iya. Yang pertama intinya orang-orang yang melakukan ruqyah syariah, mereka itu tidak bisa melihat jin. Pertama, Itu yang orang-orang yang meruqyah dengan metode ruqyah yang dibolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai nafas syariat Islam tidak bisa. Loh kenapa? Nah, ini kan banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwasanya bisa melihat jin itu kan karomah, maunah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa dikatakan ini bukan syar'i? Jelas. Ini yang mengatakan bukan Faizar secara pribadi. Tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Kaukabul Ajwad halaman 19 di situ dikatakan man za'ama annahu ra'al jin, man za'ama annahu ra'ahum ruddat syahadatuhu wa uzira li mukhalafatil Qur'an. Barang siapa dia ngaku-ngaku bisa melihat jin, maka syahadahnya atau persaksiannya ditolak dan dia harus dihukum karena telah menyelisihi Al-Qur'an. Itu kata Imam Asy-Syafi'i sendiri. Nah, ini tentang melihat jin. Ya. Jadi orang-orang yang meruqyah dengan metode ruqyah syariah nggak bisa melihat jin, apalagi melukisnya, menggambarkan jin seperti ini, seperti itu, nggak bisa. Iya. Lalu yang kedua, kita juga tidak menggunakan metode-metode menangkap jin ke dalam botol. Nah ini banyak sekali ya, ramai. Ya, ramai sekali. Nah ini kadang-kadang mereka melandaskan dalilnya kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat diganggu oleh ifrit, sehingga beliau mencekik ifrit, menangkapnya sampai merasakan dinginnya lidah ifrit itu di tangan beliau. Mereka mengatakan ini dalil bahwasanya manusia bisa menangkap jin. Ini dalil yang tidak pada tempatnya, Pak. Kenapa demikian? Yang pertama, ketika beliau menangkap ifrit dan hendak mengikatnya di tiang Masjid Nabawi saat itu, sehingga beliau mengatakan kalau aku tidak ingat doanya saudaraku Sulaiman alaihissalam, niscaya anak-anak penduduk Madinah ini akan bisa mempermainkan ifrit di pagi harinya. Apa doa Nabi Sulaiman dalam surat Shad? Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman berdoa kepada Allah, "Wa ya Rabbi, ampuni aku dan berikan aku mulkan." Yang namanya mulkan ini bukan hanya kerajaan, Pak, tapi juga kekuasaan untuk menguasai apa-apa yang Allah berikan sebagai mukjizatnya Nabi Sulaiman. Kekuasaan yang tidak mungkin didapatkan untuk orang-orang setelahku. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang Maha Memberi. Ini doa Nabi Sulaiman. Nah, termasuk kekuasaan Nabi Sulaiman di sini adalah untuk menggiring dan mengumpulkan semua pasukan-pasukan dari kalangan jin. Termasuk di dalamnya melihat jin, termasuk di dalamnya menangkap jin. Maka dari itu ketika Nabi SAW ingat doanya Nabi Sulaiman, langsung dilepaskan. Takut kalau beliau melanggar mengambil haknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada banyak sih sebenarnya ciri-cirinya, Pak. Banyak sekali. Iya, ada beberapa. Yang ketiga mungkin diteruskan? Ya silakan. Iya. Yang ketiga dengan menanyakan hari lahir weton ya, kalau orang Jawa bilang weton. Kalau di Kalimantan apa, Ustaz? Hari lahir ya. Hari lahir pokoknya ya. Itu enggak perlu kita tanyakan hari lahir buat apa. Mungkin kalau tanya nama ayahnya boleh, enggak masalah. Tapi kalau untuk tanya hari lahir jangan. Yang keempat, memberikan raja-raja tamaim ya, tamimah, juga azaim, wafak. Tulisan Arab itu biasanya yang ditulis di kulit kambing, kertas, dikasih za'faron, habis itu diberikan supaya orang itu selamat sebagai perlindungan. Ini kami tidak memberikan seperti itu, yang syar'i. Ya. Kemudian juga memberikan syarat-syarat aneh, seperti contoh harus menyembelih ayam cemani atau hewan-hewan dengan corak-corak tertentu. Ini juga salah satu bentuk dari penyembahan kepada setan. Ya. Kemudian ada juga Ustaz ya yang mohon maaf ya, dukun-dukun cabul, mohon maaf. Kita tidak pernah ada acara khusus untuk apa? Untuk mengambil buhul di daerah-daerah
yang tabu untuk kita pegang, terutama yang lawan jenisnya. Mereka mengatakan, aku hendak mengambil buhul, tapi ada di, mohon maaf sekali, ada di area kemaluan, sehingga harus menyentuh. Ini salah kaprah, itu dukun. Kalau semacam itu tidak dibenarkan sama sekali, ya, dalam ruqyah syar'iyyah. Ya, mereka juga sering berdua-duaan dengan pasien yang bukan mahramnya. Kita anti sekali, bahkan haram hukumnya berduaan mengobati pasien perempuan. Bahkan kita, terutama di Arsada sendiri, Pak, ketika ada pasien wanita datang tanpa mahram, seberapa jauh pun dia datang ke tempat kita, kita akan tolak dan tidak akan kita obati sampai dia datang bersama mahramnya. Karena apa? Fitnahnya besar. Ada salah satu fitnah yang paling besar pada peruqyah ini, salah satunya wanita. Wanita, ya, betul. Ya. Kemudian ada banyak sekali tentang ciri-ciri ruqyah yang syirkiyah yang tidak dibolehkan, ya Pak, ya. Gitu. Mungkin ini saja sudah mewakili semua. Sudah mewakili. Iya. Ya. Ada pertanyaan menarik juga tentang pintu masuk jin. Barangkali pendengar semua di rumah atau di mana saja berada pengen tahu gitu, bagaimana jin bisa masuk ke kita, gitu. Baik, dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, di situ saya Wahid Abdul Salam Bali sebenarnya sudah merincikan dengan sangat jelas. Nanti bisa pendengar beli ya bukunya Ruqyah, itu terjemahan dari kitab beliau yang berjudul Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton. Ruqyah namanya. Cover warna putih dan font ruqyahnya warnanya merah. Nah, itu insya Allah lengkap di situ. Tapi saya persingkat saja ya, bahwasanya pintu masuk mereka ada dalam 5 keadaan. Pertama, ketika marah besar. Nah, di sini Syekh Abdullah Asadhan beliau menjelaskan, karena setan ini mempunyai tahakkum, kemampuan untuk berjalan-jalan di aliran darah manusia, maka mereka akan berusaha bagaimana caranya menguasai jiwa terlebih dahulu, baru kemudian merusak organ tubuh manusia itu sendiri. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Sesungguhnya setan berjalan-jalan di tubuh manusia melalui peredaran darahnya. Maka dari itu Syaitan mengatakan, ya, hunaka minal amradil udwiyah wan nafsiyah li syaitani daurun kabirun fi istif'aliha. Ada banyak sekali penyakit-penyakit, baik penyakit rohani maupun penyakit jasmani, yang mana setan itu memiliki peran yang amat sangat penting untuk memperparah penyakit tersebut. Salah satunya adalah melalui celah marah ini. Radang lambung yang disertai rasa panas di perut, Penyakit fisik. ya, penyakit fisik. Wal qulun al-usbi, juga penyakit radang usus. Ya, itu natijun anil ghadabi syadid. Nah, timbul karena rasa marah yang sering meledak-ledak. Wasukar inda ba'dhin nas, kata beliau, diabetes yang diderita oleh sebagian manusia itu juga timbul karena apa? Anil qalaq alladzi sababuhul ghadab. Karena rasa al-qalaq, kekecewaan, kegelisahan yang ditimbulkan karena apa? Rasa marah yang selalu terpendam. Akhirnya kenanya ya area-area pankreas. Ada banyak lagi itu di dalam kitab beliau. Nah, ini awal mulanya dibuat marah dulu, akhirnya mereka akan mencengkram organ tubuh yang lemah gara-gara manusia itu sendiri. Yang kedua, karena sedih, Pak. Sedih, yang suka galau ya. Ini galau-galau, suka sedih. Ini juga jadi pintu masuknya setan. Bukan berarti sebagai manusia kita tidak boleh sedih. Boleh. Itu termasuk sifat manusiawi kita. Tetapi ingat, jangan berlebihan. Sedih ada, ya memang dibolehkan sekali. Manusiawi. Kalau sedih ini selalu diperturutkan terus menerus, akhirnya bisa kena di area limpa, bisa menimbulkan kanker juga. Kalau limpa ini sudah kena, akhirnya apa? Mengganggu makan ya, waktu makan.
Waktu makan dan tidurnya akan terganggu. Insomnia, susah tidur kan. Kalau lama sekali itu akan menghitam di wajah. Akan kelihatan tandanya dengan ciri-ciri menghitam. Iya. Nah, yang ketiga rasa takut. Nah, kalau yang takut ini biasanya mereka akan menyerang area ginjal, Pak. Iya. Area ginjal. Banyak sekali yang menyebabkan hal tersebut. Rasa takut, kekhawatiran, biasanya kalau di Jawa ya pakai ajian jaran goyang itu. Kalau kita ruqyah, biasanya ajian-ajian jaran goyang itu akan bergoyang sana kemari itu. Pernah, dan saya ada contoh videonya juga. Seperti itu. Rasa takut, khawatiran, Takut, marah, sedih. iya. Kemudian rasa senang yang berlebih ini juga akan menjadi pintu masuknya setan. Karena akan melalaikan. Pokoknya segala apa-apa yang melalaikan akan menjadi pintu masuknya mereka. Dalam surat Zukhruf dikatakan, Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka kami akan jadikan setan itu sebagai teman yang selalu menyertainya. Selalu menyertainya. Nah, ini dia. Rasa senang. Bahkan dalam penelitiannya New York University dikatakan kebanyakan orang yang asma itu adalah karena dia itu sering tertawa yang berlebihan. Kebanyakan orang yang kena asma adalah orang yang sering tertawanya berlebihan. Nah, ini makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabatnya kan, yang sedang tertawa-tertawa. Kalau kamu tahu apa yang aku lihat, niscaya kamu akan banyak nangis dan sedikit ketawa. Karena bagi kesehatan pun ketawa ya boleh aja, tapi kalau berlebihan terus-menerus bisa bahaya. Ini pembahasan lebih lanjut saya sudah tulis di buku. Iya, Pak. Acara-acara televisi sekarang semua pada ngundang tawa gitu ya. Iya. Sama formatnya. Nah, yang kelima nih, Pak, satu lagi adalah saat syahwat sedang menggebu. Ini juga bahaya. Makanya yang masih jomblo tapi dia udah bisa nikah, cepat nikah deh. Itu lebih aman. Lebih aman. Makanya kita kalau ada pasien dia sakitnya parah, belum nikah, kita suruh nikah. Oh, akan mengurangi drastis, insya Allah. Insya Allah, ya itu sudah dibuktikan. Persis sama ya dengan psikologi umum gitu ya. Hampir sama dengan psikologi umum. Iya. Karena dalam Al-Quran pun bisa dibilang berapa puluh persennya ya memang masalah psikologi. Nah, kenapa dalam pernikahan itu? Rahasianya ada dalam surat Ar-Rum 21. Ini sudah, insyaallah sudah pada hafal ayatnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi antara tanda-tanda Allah yang agung, Allah ciptakan dari bangsa kalian istri-istri yang dengannya kalian akan tenang. Oh, ketenangan ini kan luas maknanya. Setan akan mengganggu di hati orang yang selalu goyah, kurang tenang, selalu goncang. Ketika sudah nikah akan tenang ini hati. Dan firman Allah tidak akan pernah salah. Ini mukjizatnya Al-Quran, membahas sampai detail kepada seluruh cabang-cabang ilmu yang ada. Seperti itu, Pak. Ini singkat aja ya. Saya rasa mendengar penjelasan psikolog gitu ya. Masya Allah. Iya. Iya. Mungkin ini sebaliknya dari yang tadi, solusinya atau benteng perlindungan yang kita lakukan dari yang mungkin bisa dijabarkan dari yang 5 tadi atau bisa ditambahkan lagi. Ya. Benteng yang pertama, iya, yang paling utama adalah dengan ikhlas. Ikhlas. Ini pasti. Ya, dengan memperbaiki tauhid. Ya, meluruskan tauhid, memurnikan ketauhidan kita, ibadah kita murni hanya untuk Allah, bukan yang lain. Ya. Kemudian yang kedua jelas dengan sholat, menjaga sholat tepat waktu, 5 waktu ini jangan sampai pernah bolong. Banyak orang yang minta ruqyah, pengennya langsung sembuh tapi sholatnya dia lalaikan. Bagaimana mau cepat sembuh? Sedangkan haknya Allah aja dia nggak penuhi. Allah akan memberikan apa yang kita pinta, tentunya sebanding dengan seberapa besar
kita memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menutup aurat. Ini untuk para akhwat yang sedang mendengarkan siaran ini, ya, mbak-mbak, ibu-ibu, harus tutup jilbabnya. Harus tutup auratnya. Perlebar jilbabnya, ya. Nggak hanya dibungkus kayak lemper, enggak. Tapi harus dilebarkan. Lakuk-lakuk tubuh. Di sekolah gitu ya. Nggak hanya di sekolah. Sekolahnya di mag. Iya. Di luar sekolah. Dan zikir, terutama zikir pagi petang. Pembahasan tentang zikir ini, Pak, masya Allah, banyak sekali. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Saat itu sedang berkumpul dengan para sahabat, Nabi sampai bertanya kepada para sahabat, menawarkan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Wahai para sahabatku, maukah aku beritahu amalan apa yang paling utama? Wa azkaha 'inda malikikum. Amalan itu lebih atau paling dicintai di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan yang paling tinggi kedudukannya, atau bahkan bisa meninggikan kedudukan kalian. Wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal warik. Yang dengan amalan ini, wahai sahabatku, amalan ini lebih utama daripada kalian berinfak dengan perak dan juga emas. Wa khairul lakum min antal qaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yatribu a'naqakum. Yang amalan ini lebih utama daripada kalian bertemu dengan musuh kalian. Kalian menggal leher mereka, mereka pun memenggal leher kalian. Apa ini jihadnya? Jihad fisabilillah. Sedangkan dalam hadis lain, dalam Arba'in dikatakan jihad ini ya darwatu sanamil iman, puncak keimanan yang paling tinggi. Nah, ini kok lebih utama. Apa para sahabat saat itu pada bertanya-tanya, apa itu wahai Rasulullah? Zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Tapi zikir ini kan panjang, Pak, bahasannya. Dan zikir yang dimaksud dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi tersebut, ini sahih ya hadisnya, adalah ad-dzikrul kamil, zikir yang sempurna. Zikir sempurna ini ada beberapa kriteria-kriteria yang perlu kita bahas juga sebenarnya, cuma karena waktunya tidak cukup, insya Allah lain waktu ya. Ya, kita sudah berjalan ini 26 menit 17 detik ini. Berapa? 26 menit 20 detik ini. 26 menit, kurang berapa menit lagi? Ini sudah miliknya Ruqyah Syariah ini. Masya Allah. Mulai 20.30 sampai baik. 21.30 miliknya Ruqyah Syariah. Masya Allah. Dan ini dakwah ini, radio Jihad ini boleh dikatakan 80% dari ceramah ke ceramah gitu. Masya Allah. Al-Quran, ada juga Ruqyah Syariah. Lalu kami ambil cuplikan-cuplikan ceramah Ustadz yang 40 menit, kami ambil yang 3 menitnya gitu. Iya. Ya. Jadi ruqyah ini memang ilmu yang nggak bisa diremehkan. Oh iya. Tapi ini juga harus didukung dengan ilmu syar'i. Bagaimana Iya. bisa kita mau melawan setan tapi dengan hawa nafsu tidak akan bisa. Iya. Nah, jadi harus ada landasan bekal ilmu syar'i, Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti Keseharian, dalam artian si pasien ini kesehariannya memang sudah sangat apa ya, taat gitu ya, taat rambu gitu ya. iya, Mungkin saya tidak punya bahasa agamanya. taat rambu. Iya, taat rambu total gitu ya, dia memang 5 waktu dikerjakan gitu, berakhlak gitu. Iya. Tidak, ya bahasa sederhananya tidak suka minuman keras, tidak suka gonta-ganti pacar misalnya, itu kan jauh sekali dari untuk bisa sembuh dari permasalahan yang perlu diatasi dengan ruqyah ini gitu. Iya. Iya. Jadi kaidah sendiri dalam ruqyah itu, orang yang diganggu jin itu tidak selalu orang-orang yang bermaksiat. Terutama orang yang kena sihir, orang yang kena sihir. Oh iya. Kenapa demikian? Nabi SAW, beliau kurang apa? Beliau sang pemilik syafaatul uzma di hari kiamat. Beliau juga orang yang paling mulia, sudah dijamin surga untuk beliau. Pemimpin dari seluruh al-anbiya wal mursalin, anbiya wal mursalin, seluruh para nabi dan rasul. Apa beliau langsung bisa kena sihir dari Labid bin A'sam, Yahudi Madinah laknatullah ya. Itu kenapa? Bukan berarti derajat beliau direndahkan oleh Allah, tidak. Itu hanya sebagai wujud peringatan untuk kita sebagai
kaumnya. Kita sebagai umatnya yang insya Allah istiqomah dalam menapaki jejak sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, insya Allah. Kenapa demikian? Pertama, hikmah yang pertama, mengajarkan kepada umatnya tata cara penanganan ketika mereka itu kena santet, kena sihir. Karena Allah lebih tahu umat-umat di akhir zaman akan banyak sekali menghadapi sihir-sihir yang berkolaborasi antara setan, manusia dan juga jin. Maka Nabi diizinkan Allah bukan untuk merendahkan derajat beliau, tapi untuk mengajarkan pada umatnya. Akhirnya dari sebab beliau itu kena sihir, diturunkanlah surat Al-Falaq dan An-Nas, Mu'awwidhatain ini. Yang mana dua surat ini adalah dua surat pelindung yang tidak ada bacaan perlindungan yang paling baik, yang paling utama dan yang paling kuat ketimbang Al-Falaq dan An-Nas. Bahkan ketika surat An-Nas dan Al-Falaq ini diturunkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan bacaan-bacaan perlindungan yang lain. Yang pertama, ya, itu untuk karena kenapa? Nabi SAW pernah juga bangun ketika subuh itu sudah suruk. Bukan berarti beliau lalai, enggak. Tapi sengaja Allah tidurkan beliau supaya kita nih umatnya yang sering kesiangan bangun subuhnya itu tahu tata cara gimana nih, apa subuhnya ditinggalkan aja atau qadha. Oh, ternyata yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengqadhanya. Kemudian setelahnya ganti posisi atau pindah tempat tidur, karena tempat tidur yang melalaikan, yang sering bikin kesiangan itu tempat tidur yang banyak setannya. Seperti itu, Pak. Makanya bisa kita tempat tidur sering sholat juga. Iya. Salah satu solusinya kan. Lalu yang apa tadi? Yang kedua juga begitu ya. Maksudnya jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah izinkan sihir, maka kita jangan sekali-kali berlaku sombong. Iya. Intinya walau kita peruqyah atau siapapun, Allah yang maha berkehendak semuanya. Kita tawakal, pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Hasilnya tetap Allah. Iya. Dan kita contoh ketika Nabi SAW kena sihir itu, apa yang beliau lakukan? Beliau tidak mentang-mentang, tidak. Beliau banyak sabar, banyak berdoa, tidak tergesa-gesa. Iya. Kalau kita banyak di antara menerima pasien yang kena sihir baru beberapa bulan mungkin, saya harus sembuh sekarang. Waduh, enggak bisa. Kita bukan Nabi Isa yang langsung sekali usap sembuh. Ada tahapan-tahapan dari Al-Quran tentunya yang harus dilakukan seperti itu. Makan, minum ya, jangan dengan tangan kiri. Kesimpulannya saya tadi menggunakan istilah atramu, saya mungkin kering ini istilah agama itu belum tentu juga ya tidak kena ya. Belum tentu ya, mungkin jelas. Ya. Tetapi itu sebagai wujud ikhtiar yang menambah benteng keimanan dan benteng umat muslim dari serangan-serangan setan. Iya. Kalau yang ikhtiar aja bisa kena, apalagi yang tidak ikhtiar, seperti itu loh. Okay. Logikanya semacam itu ya. Iya, betul. Seperti itu, Pak. Samalah seperti orang yang nyari rezeki. Iya. Orang yang kerja belum tentu dia dapat rezeki Allah. Iya. Yang jualan belum tentu, apalagi yang nggak kerja. Iya. Kan seperti itu. Jadi kita harus terus dituntut ikhtiar, menjemput takdir Allah yang lebih baik ya, dengan ikhtiar itu. Iya. Begitu, Pak. Kita sudah 32 menit. Iya, baik. Barangkali sudah. Wah, ada tambahan dari Bapak Jainal? Oh ya, dari Ustadz Jainal, silahkan. Ya. Memang kalau kenapa jadi kita bisa kena sihir, kenapa hati kita sering